lagi. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan diskusi dengan narasumber guru, yakni Bapak Ardika Dwi Wibowo dan Ibu Ada Hairnalin Tanjung, yang akan berbagi pengalaman dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Halo, apa kabar Pak Dika dan Bu Ada? Alhamdulillah sehat, Di. Gimana kabarnya Bu Dwi dan Bu Ada? Alhamdulillah sehat Bu Dwi dan Pak Dika dan sahabat GTK. Alhamdulillah baik. Pak Dika dan Bu Ada, bolehkah Bapak Ibu untuk menceritakan secara ringkas pengalaman dan tantangan dalam penyusunan KUSP serta bagaimana cara mengatasinya? Mungkin boleh bergantian ya Bapak Ibu, bisa dimulai dengan Pak Dika, kemudian dilanjutkan ke Ibu Ada. Baik Bu. Ya Ibu, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Selamat siang menuju sore, sahabat GTK dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Ardika dari SD Negeri 26 Jati Utara, Kota Padang. Jadi pengalaman saya menyusun KUSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Mungkin ada perbedaan juga yang saya rasakan tidak terlalu besar juga, ya. Namun ini berdampak sangat luas ya. Jadi setelah tujuan pendidikan nasional ya, kita itu harus yang saya rasakan itu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya pada peserta didik. Lalu pada kompetensi dasar yang dirubah menjadi capaian pembelajaran ya, di capaian pembelajaran itu sudah menjadi kesatuan ya, kognitif, afektif maupun psikomotor. Lalu capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan fase perkembangannya di sekolah, sesuai dengan sekolah saya, yaitu yang dilihat dari kekasannya. Ya. Perkembangan di sekolah kami melakukan pembahasan kurikulum operasional bersama, yaitu bersama pemangku kepentingan ya dari internal, ada dari pimpinan sekolah dan guru maupun ada dari perwakilan siswa. Dan kepentingan eksternal yaitu meliputi ada orang tua atau komite satuan pendidikan dan pengawas. Ini seperti yang ditampilkan di slide ya, itu merupakan sedang proses penyusunan ya, itu melibatkan dari faktor internal maupun eksternal agar terciptanya tujuan atau visi misi sekolah yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan ataupun karakter peserta didik. Lalu yang terus dan pada konteks karakteristik sekolah saya, kita lihat analisis mana yang sudah baik ataupun yang belum baik. Mencari apa kekasan dari SD Negeri 26 Jati Utara ini. Kekasan dari SD Negeri 26 Jati Utara ini merupakan lingkungan sekitar yang selalu menjunjung nilai-nilai religius dan berakhlak mulia, ya. Lalu membahas upaya sekolah dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila. Tantangan saat menyusun KUSP yang saya rasakan bersama kepala sekolah dan unsur komponen yang lain, yaitu pada tahap mengidentifikasi masalah ya yang terjadi pada hasil dari rapor pendidikan. Misalnya ada yang belum baik ya, kita identifikasi bersama-sama, cari akar permasalahannya ya. Contoh pada hal yang belum baik, misalnya dimensi A atau output, mutu, dan relevansi hasil belajar murid SD Negeri 26. Terus pada komponen kemampuan memahami bacaan fiksi. Nah, di situ kita bersama-sama tuh mencari tahu akar permasalahannya di mana. Setelah mengetahui akar permasalahannya, kita bersama-sama mencari tahu alternatif solusinya atau dijadikan sebagai rencana aksi ya. Bisa nanti dituangkan pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu sedikit lagi ya, mengatasi tantangannya yaitu menyusun KSP menurut saya tetap beracuan pada tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila agar kita tidak keluar dari jalur ya. Kita sekolah saya agar tetap berpusat atau berpihak pada murid. Mungkin situ saja dari saya, Ibu Dwi. Silakan barangkali Ibu Ada dilanjut Bu. Ya, terima kasih
Bu Dwi dan Pak Dika, saya tambahkan bahwasanya apa yang dilakukan Pak Dika hampir sama seperti apa yang kami lakukan di sekolah. Kami melakukan pada awal pembelajaran, kami melakukan asesmen awal pembelajaran karena kami UPTS PFSD Negeri 101798 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ini di lingkungan kita itu beragam-ragam, baik agama, suku, dan juga kebudayaan. Jadi asesmen awal pembelajaran itu sangat perlu kami lakukan. Setelah kami mendapatkan selanjutnya, slide-nya, setelah kami mendapatkan hasil dari asesmen seperti yang ditayangkan, ada sosialisasi bersama orang tua siswa. Pihak sekolah memberikan seperti angket. Di situ adalah awal pembelajaran diberikan asesmen bagaimana sih lingkungan kita di sekitar. Nah, pada masa itu, pada masa awal tahun ajaran baru, kita masuk pada pembelajaran di masa pandemi COVID. Jadi, pihak sekolah menganalisis kebutuhan belajar anak karena setelah mendapatkan hasil asesmen ini, kami dapat merumuskan tujuan nanti bahwasanya pembelajaran itu digiring ke arah mana. Apakah dalam bentuk daring, apakah nanti tatap muka terbatas. Nah, disinilah kita tahu ternyata ada beberapa orang tua atau peserta didik yang memang mempunyai gawai yang bisa digunakan saat dia daring. Tetapi ada juga yang tidak memiliki. Bagaimana menyiasatinya? Dari asesmen inilah kami mengetahuinya bahwasanya yang memiliki gawai dia bisa melakukan pembelajaran daring, sedangkan yang tidak nanti dia bisa melakukan pengambilan pembelajaran di akhir atau di hari Sabtu seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah kami mendapatkan titik dari asesmen awal pembelajaran tadi, kami beserta Bapak Pengawas, Pak Yaya Pulungan, dan Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Yusniati, dan juga guru dan orang tua membahas apa yang harus kita masukkan di dalam kurikulum. Jadi biar tahu tujuan kita itu apa. Yang jelas tujuan kita tentu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Oke. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dwi. Baik, terima kasih banyak Pak Dika dan Bu Ada. Untuk berikutnya, menurut Pak Dika dan Bu Ada, aspek apa saja dalam KUSP yang penting dalam melakukan transformasi pembelajaran? Bisa dijelaskan dari Pak Ada mungkin dan Pak Dika dan dilanjutkan ke Ibu Ada. Terima kasih Bu Dwi dan izin berbagi sahabat GTK. Menurut saya aspek yang penting adalah berawal dari menentukan pengorganisasian pembelajaran karena di dalamnya terdapat penyusunan program intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila dan program ekstrakurikuler. Ya. Lalu dilanjutkan dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Contohnya seperti tampilan di slide ya, merupakan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid ya, serta mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yaitu ya sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Terutama saya mengajar di tingkat SD ya, pada fase A, kelas 1-2, fase B, kelas 3 dan 4, terus fase C kelas 5 dan 6 ya. Di gambar tayangan ini yaitu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang disesuaikan minat ataupun bakat peserta didik ya ke arah mana. Jadi semua peserta didik ya merdeka dalam proses pembelajaran ya, tidak ada satu paksaan dalam satu tujuan ya. Jadi guru sebagai fasilitator, saya sendiri itu terus berusaha mencari dan menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik ya, agar capaian pembelajaran dapat tercapai ya. Transformasi dari kurikulum dan yang menjadi kurikulum merdeka ini sangat banyak, terutama sebelumnya belajar sebagai kewajiban atau tugas ya. Namun pada transformasi ini belajar menjadikan pengalaman yang menyenangkan. Jadi siswa ini kalau emang sudah senang, ya, dia mau kurang sehat atau maupun cuacanya hujan, dia tetap semangat untuk datang ke sekolah. Ya,
pada sebelumnya juga kita rasakan ya guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan saja ya. Jadi lebih ke ke gurunya, tidak kepada siswanya. Namun pada kurikulum yang baru ini ya, guru sebagai fasilitator yang menginspirasi di dalam kegiatan belajar. Lalu sebelumnya juga pada perbedaannya itu dalam pendekatan homogen, satu ukuran yang semua, jadi satu untuk semua gitu. Jadi ke anak minatnya kemana, mungkin prosesnya ataupun asesmennya disamakan. Sedangkan pada yang sekarang ini pendekatan berpusat pada siswa ya, berbasis kebutuhan individu. Mungkin itu saja Ibu Dwi, bisa dilanjutkan Ibu Ada, silakan Bu. Ya, saya lanjutkan. Oke, pengorganisasian pembelajaran itu harus ada juga. Terus bagaimana mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan sehingga pembelajaran yang didapat oleh anak itu bermakna. Nah, bagaimana saya menerapkan pembelajaran di dalam kelas? Saya ambil belajar sambil bermain. Karena saya adalah seorang guru kelas 1, jadi pendekatan secara emosional saya dengan anak didik saya yaitu pendekatan belajar sambil bermain. Saya tidak mau melepaskan masa kecilnya itu dengan keinginan saya selaku guru, tetapi lepaskanlah keinginan mereka sesuai dengan kodrat zaman sang anak kita tersebut. Nah, sesuai dengan gambar, kalau kita memahami anak yang pada fase A, fase kelas 1 itu adalah bermain. Bermain adalah sesuatu hal yang bisa dia ambil pembelajaran di dalamnya. Seperti contoh, pada gambar yang ada gelindingan bola ini adalah video yang saya penggal. Mereka itu menggerakkan bangun ruang, ada berbentuk lingkaran, ada berbentuk kubus, ada segitiga, berbagai bentuk. Nah, mereka ingin mengetahui, benar tidak, bola itu lebih jauh gelindingannya, lebih cepat sampai daripada bangun ruang lainnya. Nah, mereka melakukan aksi nyata langsung sehingga mereka mengetahui ternyata benar bola adalah benda yang lebih mampu lebih ke depan daripada bangun-bangun ruang seperti balok, kubus dan sebagainya. Nah, lalu mereka menerapkan dalam bentuk produk. Produk apa yang diberikan mereka itu sepertinya sih bagi kita orang tua itu hal yang biasa saja, tapi bagi mereka itu hal yang sangat luar biasa. Mereka merangkai bangun-bangun dari kertas origami yang telah saya siapkan, mereka menggunting sendiri, mereka berkreasi sendiri, mereka menciptakan produk sendiri. Jika kita perhatikan, jika kita lihat atapnya itu sebuah trapesium, bangun ruang yang lain juga ada di dalamnya. Jadi mereka juga mengetahui secara produk bahwasanya bangun ruang itu memang nyata ada di lingkungannya. Jadi pembelajaran mereka bermakna. Walaupun mereka bermain, tetapi esensi belajar mereka tetap diterima. Selain itu, mereka kita bebaskan sebab merdeka belajar, guru tidak boleh memaksa hak. Seperti yang saya katakan, guru tidak boleh memaksakan hak kita selaku guru kepada siswa, tetapi ikutilah karena kita sebagai penuntun mereka. Biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Mungkin itu Bu Dwi. Saya kembalikan sama Bu Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dika dan Bu Ada. Berarti tadi dapat disimpulkan bahwa aspek dalam KOSP yang penting dalam transformasi pembelajaran adalah ada pada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajarannya ya Bu, di mana dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, terima kasih. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Ada dan Pak Dika dan Bu Ada, bagaimana Bapak Ibu menuangkan ke dalam pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya satuan pendidikan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Silahkan dimulai dengan Pak Dika dan dilanjutkan oleh Bu Ada. Ya Ibu Dwi, terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Jadi menuangkan ke dalam pelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek itu, saya menuangkannya itu berawal dari sebelum dituangkan ke intrakurikuler itu seluruh guru dan kepala sekolah ini menetapkan capaian pembelajaran atau sesuatu yang
tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kemampuan peserta didik ya. Pada intrakurikuler satuan pendidikan, saya melakukan penyusunan capaian pembelajaran yang bisa kita lihat sama-sama di tayangan slide. Terus alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, student center. Lalu dapat mempersiapkan modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, melihat kesiapan belajar, melakukan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menjadikan belajar suatu pengalaman yang menyenangkan ya. Setelah melakukan perencanaan, maka saya melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan pada modul ajar beserta asesmen yang ditentukan yang sesuai dengan indikator pencapaian pembelajaran yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Next, lanjut slide-nya. Oke, pada kokurikuler yaitu proyek penguatan profil Pancasila ya. Di sini sekolah saya juga sudah melaksanakan ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan hidup berkelanjutan ya. Di sini ada contoh tentang sampah atau limbah. Nah, di sini dari suatu permasalahan menjadi suatu potensi atau kekuatan gitu. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di sekitar sekolah kita? Nah, ini sampah. Nah, dan menjadi suatu proyek penguatan ya. Jadi peserta didik mampu mengaplikasikan di lingkungan sekitar gitu. Kita membuat program penguatan misalnya tentang gaya hidup berkelanjutan ini misalnya ditentukan dalam 8 minggu misalnya untuk selesai. Pada minggu pertama kedua ya kami melakukan pemahaman dulu tentang sampah, apa itu sih sampah, terus ada berapakah jenis sampah dan dampaknya kan seperti apa pada lingkungan sekitar. Nah, itu setelah pemahaman itu mungkin di minggu ketiga ya anak bisa diberikan kesempatan untuk membuat poster atau larangannya atau ajakan dalam menjaga lingkungan misalnya. Janganlah membuang sampah sembarangan atau bisa sampah ini didaur ulang dan sebagainya gitu. Jadi pada penguatan proyek profil Pancasila ini ya melaksanakan penguatan terhadap kegiatan intrakurikuler yang utama ya. Pada minggu-minggu akhir barulah anak membuat produk. Nah, contoh produknya ini seperti tempat tisu, tempat pena dan sebagainya. Jadi lebih mengutamakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan next slide selanjutnya. Ya, di sini ada ekstrakurikuler pramuka yang menurut saya ini ekstrakurikuler wajib ya. Karena dengan ekstrakurikuler pramuka ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu menurut saya sudah tercover ya, termasuk dari keseluruhan budaya dari lingkungan. Jadi ekstrakurikuler pramuka ini menurut saya sangat baik ya, mengcover dari nilai-nilai dimensi yang terdapat pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Bu Dwi dan Bu Adha, silakan bisa dilanjut. Ya, terima kasih Pak Dika. Saya lanjutkan. Unsur guru dan orang tua, pengawas, maka kami menyusun perangkat ajar yang akan kami bawa ke dalam kelas. Karena ini adalah bagian dari kurikulum juga. Bagaimana kami menyiasati penyusunan perangkat ajar? Kami berkumpul, kami membuat, karena perangkat ajar ini adalah perangkat ajar yang merdeka, kita yang menyusun perangkat ajar dengan kebutuhan murid kita sendiri. Setelah rampung kita lakukan penyusunan perangkat ajar, maka bisa kita implementasikan ke dalam kelas kita. Selanjutnya, slide-nya. Selain itu, kami juga membentuk tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena tujuannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga tertuang di dalam kurikulum. Nah, pada gambar ini kami melakukan bentukan tim. Kira-kira tema apa yang akan kita angkat?
Nah, pada kesempatan semester awal kemarin kami mengangkat temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Boleh dilanjutkan? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan di sekolah UPT SPF SD Negeri 10 1798 yaitu gaya hidup berkelanjutan. Mengapa saya mengangkat ini? Tidak jauh dari profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, mandiri, dan kemungkinan semua aspek yang ada di profil pelajar Pancasila ada di dalam ini. Nah, anak-anak dibiasakan dulu melihat lingkungan sekitar. Ada tidak sampah, ada tidak yang lain, misalnya daun-daun berjatuhan. Jadi pembiasaan dulu sesuai dengan jadwal yang telah kita lakukan. Makanya di awal-awal kami hanya mengenalkan sampah-sampah kering misalnya dengan botol itu dibedakan mana organik dan non-organik. Lalu kami menampilkan video-video tentang sampah, bagaimana mengolah sampah dan sebagainya hingga kami melakukan praktik seperti ini. Siswa dapat mengumpulkan sampah plastik lalu dikumpulkan di bank sampah kami. Selanjutnya kalau yang dalam bentuk daun-daunan yang kering dan sebagainya dapat diletak di bank pengomposan yang ada di sekolah. Ini adalah proyek untuk fase A kelas 1, sedangkan untuk fase B kelas 4 juga gaya hidup berkelanjutan tetapi mereka lebih menanam pohon seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, saya kembali dari atas. Setelah asesmen dilakukan, ternyata pembelajaran itu tidak optimal dan harus dilakukan secara daring. Apa yang kami lakukan? Seperti yang ada di tayangan, kami melakukan pembelajaran daring, tetapi ada beberapa siswa yang tidak memiliki gawai seperti saya katakan, mereka akan datang ke sekolah setiap hari Sabtu untuk mendapatkan pembelajaran yang dibawa untuk Sabtu depan lagi. Nah, bagaimana mereka yang daring? Yang daring akan mendapatkan pembelajaran di daring dan juga akan datang di hari Sabtu untuk menyerahkan tugas. Jadi tidak ada perbedaan antara yang daring dan juga yang secara langsung. Selanjutnya, setelah mendapatkan daring, maka diberikanlah kita kebebasan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Anak-anak sudah ditampilkan di sekolah, tetapi tidak semuanya. Kita berbagi sesuai pengalaman di kelas saya atau di sekolah saya, kami berbagi kelompok A, B, A, B, A, B sampai di hari Sabtu. Maka pembelajarannya itu semua mendapatkan secara utuh. Selanjutnya, nah setelah diberikan kebebasan 100%, walaupun dalam ritme pembelajaran jamnya itu tentu lebih kecil, tetapi udah bisa diskupkan dalam satu kelas penuh full, maka kami melakukan pembelajaran di kelas seperti ini. Di kelas kami juga membuat pembelajaran yang berbasis digital, sehingga kembali lagi saya katakan pengalaman anak didik ini adalah menyontoh. Siswa kelas 1 adalah pencontoh yang baik bagi pengalaman gitu. Jadi kita benar-benar memberikan acuan kepada siswa, inilah gambaran pembelajaran yang benar-benar harus diterjemahkan dalam kehidupan nyatanya sehingga mereka nanti mengetahui dari awal ternyata inilah pembelajaran, bukan hanya teori-teori saja tetapi kita langsung mengimplementasikannya dalam digital. Boleh selanjutnya? Ya, selain itu kami juga ada pembelajaran ekstrakurikuler kepramukaan, mungkin seluruh tingkatan satuan pendidikan juga memiliki ekstrakurikuler pramuka. Di sini tercakup 6 komponen elemen profil pelajar Pancasila, udah jelas di dalamnya. Kami lakukan setiap hari Sabtu, tetapi ada juga kami mulai melakukannya namanya Sabtu Menyatu. Di situ ada pembelajaran agama. Jadi yang agama Islam beribadah atau mengaji dengan guru-guru seperti kita ini mengajar sesuai kelasnya, yang non-muslim atau agama Kristen dengan gurunya yang non-muslim. Jadi pembelajaran keagamaan juga ditanamkan. Terus kami di akhir semester kemarin juga melakukan pentas seni, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pakaian adat dari Indonesia. Mungkin itu implementasi kurikulum yang kami lakukan secara bertahap di sekolah saya. Mungkin itu saja dulu Bu Dwi, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Dika dan Bu Ada, sangat inspiratif ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, bisa Bapak Ibu ceritakan materi-materi atau konten dari platform Merdeka Mengajar mana saja yang sudah Bapak Ibu pelajari, dan setelah mempelajari konten atau materi tersebut, dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Silakan Pak Dika, kemudian dilanjutkan kepada Bu Ada. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, izin menyampaikan bahwa platform Merdeka Mengajar yang sangat bagus ini ya, menurut saya sangat lengkap sekali, sangat memberikan pencerahan untuk menyusun KWSE, terutama dalam yang saya rasakan itu pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini, karena di sini sudah ada pembelajaran ya pada topik Merdeka Belajar, kurikulum, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran SD dan asesmen SD dan sebagainya, masih banyak sekali. Selain kita bisa belajar di sini, saya pun ada aktivitas aksi nyata ya. Aksi nyata itu implementasi yang sudah kita pelajari ya, diimplementasikan atau diaksi nyatakan ya, entah itu pada peserta didik ataupun teman sejawat. Lalu di sini banyak video inspirasi yang saya lihat juga dalam yang sangat menginspirasi dalam penyusunan KWSP. Lalu penyusunan KWSP dalam modul ajar itu bisa saya lihat di perangkat ajar ya. Di sini ada mata pelajaran, terus kita bisa cari fasenya yang kita butuhkan. Lalu nanti bisa kita lihat modul ajar yang sudah disediakan oleh kementerian. Lalu di paling bawah ini ada tentang kurikulum merdeka ya. Di sini saya membuka kurikulum tentang kurikulum merdeka ini di platform Merdeka Mengajar ini terdapat dua judul besar, yaitu prinsip dasar dan penerapan kurikulum. Ini yang saya pengalaman pribadi ya. Di sini pada prinsip dasar dan penerapan kurikulum ini jika kita buka banyak sekali ya contoh-contoh atau materi-materi seperti profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran dan sebagainya. Ini saya langsung masukkan kepada Google Drive ya, Google Drive bersama pada komunitas praktisi di sekolah saya itu karena di akun belajar.id ini tidak terbatas ya penyimpanan, jadi saya sangat mudah sekali ya mengintegrasikan pada Google Drive pada komunitas praktisi di SD Negeri 26 Jati Utara. Jadi saya pengalaman sudah dalam penyusunan KWSP ini pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu ini ya Bapak Ibu, ada platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu saja Ibu Dwi dan Ibu Ada, silakan dilanjut Bu. Ya, saya lanjut Bu Dwi, saya lanjut Pak Dika dan sahabat GTK. Bagaimana platform Merdeka Mengajar yang saya pergunakan sangat membantu sekali, karena di dalamnya itu berbagai hal-hal yang tidak terduga saya katakan, karena ada pengembangan diri di situ, ada video inspirasi, pelatihan mandiri dan juga bukti karya, aksi nyata yang dilakukan oleh guru dapat kita lihat sebagai rekomendasi mungkin untuk pembelajaran kita. Terus di situ ada kegiatan belajar mengajar, disitulah terdapat kegiatan asesmen, yaitu perangkat ajar, sehingga kita selaku guru ini, posisi kita ini bagaimana sih membuat perangkat ajar, modul, kan bingung. Nah, di dalam kebingungan saya ini dikenalkan ini platform Merdeka Mengajar, ternyata di dalamnya itu harus dikulik benar. Terdapat di situ berbagai jenis, mungkin banyak contoh tentang apa itu modul, yaitu buku satuan pendidikan kita saat ini, semua udah tertera di situ. Cerita tentang kurikulum, di situ jelas kurikulum ada, bagaimana prinsip kurikulum. Nah, di video inspirasi juga ada tuh tayangan-tayangan bagaimana penerapan kurikulum di satuan pendidikan. Jadi menurut saya platform Merdeka Mengajar ini sangat mendukung kita selaku guru untuk lebih maju dan tentunya menampilkan hasil aksi nyata kita itu ke dalam itu, sehingga kita benar-benar
memerdekakan siswa untuk belajar, dan juga keberpihakan murid juga kita berikan dengan mendapatkan pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Ibu Amelia. Banyak di dalam platform itu banyak fitur-fitur yang sangat mendukung bagi kita guru di satuan pendidikan. Mungkin itu Bu Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dika dan Bu Ada atas sharing pengalamannya dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar kepada kami semua dan sahabat GTK.